kok Willy. kok nama ibu anu? Oke, Zoom meeting ya. Iya, Miss ganti dulu ya. Oke, terima Oke, kasih Bu. Falah. Ini sudah ada Falah dan juga siapa nih di sini? Willy atau siapa nih? Willy. Willy, Willy, Lagi. Bu. Ini aku Kalau lagi fokus namanya, gaming ini. kenapa itu? Teman-teman belum belum nyala nih videonya. Boleh dinyalain dulu nih, Falah dan Willy. Gimana kabarnya Falah dan Willy? Baik. Baik, oke, mantap nih. Willy, udah sarapan belum tadi? Ya udahlah, Udah dong, sama apa tadi sarapannya? ikan. Sama Ikan cupang. ikan. Ikan cupang. Ikan cupang goreng apa ikan cupang dibumbui? Ya, ikan lele lah. Ikan lele. Oh, Willy suka lele ya? Selain Ya. lele, apa lagi kesukaan Willy? Ayam goreng. Ayam goreng. Oke. Apalagi apalagi KFC. Oh, Tapi aku belum apalagi. tapi aku belum pernah nyoba sih. Oh, Tapi kayaknya KFC oke. enak deh. Iya, Willy. Boleh tuh coba. Hmm. Ini ada Feli nih, Willy. Kita sapa dulu ya, Fala. Willy, ya ada Feli. Halo, Feli. Selamat pagi, Feli. Selamat bergabung. Halo, 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 Feli. Gimana kabarnya pagi hari ini? biasa. Biasa. Udah sarapan tadi? Sudah, Sedikit. Bu. Udah, udah sarapan. Fala udah sarapan juga. Sudah. Sudah. Sama apa tadi sarapannya, Fala, Feli? Bergedel. Sama perkedel. Wah, enak tuh, perkedel. Oke. Kalau Feli tadi sarapan sama apa? Ayam. Sama ayam. Wah, oke, mantap nih, Feli. Ya, terima kasih, Feli. Falah, lanjut lagi nih. Ada Drew. Kita sapa juga teman kita, Drew nih. Halo, halo, Drew. Selamat pagi, Drew. Selamat bergabung, Drew. Suaranya masih belum terdengar nih. Suaranya Drew. Boleh dinyalakan dulu audionya ya. Drew, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Drew? Suaranya Miss sudah kedengaran belum di tempat Drew? Suaranya Miss nih, di tempatnya Willy, Falah, Feli sudah aman ya. Nanti kalau Drew masih belum dengar suara Miss, boleh disampaikan ya, Drew ya. Boleh dicek dulu audionya masih belum terdengar nih. Kita tes dulu audionya, Drew. Oke, teman-teman ya. Kemarin kita terakhir kali download dan install Algo Python Visual Studio Code itu ya. Terakhir kali itu yang kita kerjakan dan juga mengerjakan latihan di Visual Studio Code nih. Ada yang masih belum bisa install? Siapa yang masih belum bisa? Ada nggak di sini? Feli, Bisa Drew, dong saya. Fala, Billy, sudah bisa semua? Ada Bisa. yang oke, Billy dan juga Fala sudah bisa. Feli dan Drew sudah Oke. bisa juga? Udah. Sudah. Arif mana ya? Oke. Ini teman-teman yang lain belum join, coba kita kita remind dulu ya, teman-teman ya. Miss izin buat remind dulu di grup. Nah, ini kok belum pada join. Kita sapa-sapa dulu deh teman-teman yang belum join, kita minta segera join ya. Oke. Nah, udah Miss remind nih. Mungkin ada yang terlupa gitu kan ya. Barangkali ada yang lupa. Oke, nah karena Drew, Feli, Falah dan juga Willy sudah berhasil install, berarti sudah aman ya. Nanti misalnya masih ada yang belum tuh, kemarin sepertinya ada kendala seperti Leko, kemudian ada Raihan, Aisyah gitu. Nanti Miss akan rekomendasikan menggunakan library terlebih dahulu sebelum kita nantinya menggunakan Algo Nova, Algo Python seperti biasanya gitu. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya nih, Miss akan review dulu ya. Jadi hari ini nanti kita belajar tentang desain antar muka ya. Ada yang masih ingat tentang algo algo Python yang Lupa saya. oke? Oke, lupa ya nggak apa-apa, Willy. Nah, jadi nanti kita masih Ini namanya juga satu bahas minggu, Kak. berkaitan. Oh iya, udah 1 minggu. Iya, iya, Willy. Oke deh. Ini Raihan udah Soalnya join nih. Ya, Willy. Saya soalnya lupa itu karena ya emang otak manusia ya. Mm-mm. Itu 90% itu menghapus data-data atau memori kita Pak yang nggak guna gitu loh. Oh, Atau enggak yang udah lama banget yang udah gitu. lama. Iya, iya. Biar nggak Oke. overload gitu loh. Jadi wajar ya.
Hmm. Oke, Willy. Ya, ini ada Raihan. Kita sapa dulu teman kita Raihan ya, Willy. Halo, selamat pagi Raihan. Selamat bergabung. Raihan, nih suaranya Mi sudah kedengeran belum di sana, Raihan? Ada Aisyah juga nih. Halo, halo Aisyah. Selamat pagi. Selamat bergabung Aisyah. Pagi, Miss. Oke, Aisyah bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Miss. Baik, oke. Thank you Aisyah. Untuk Algo Novanya sepertinya Algo Python-nya masih belum bisa diinstal ya Aisyah ya? Iya, Iya, Miss. oke, nggak apa-apa, Aisyah, no problem. Jadi nanti hari ini kita fokus pada materi dulu. Nanti kalau masih belum bisa untuk instalasinya, kita setelah kelas kita nge-zoom sebentar ya, Aisyah ya, buat Assalamualaikum, Miss. Maaf. instalasinya gitu. Oke, halo Alif. Ya, Maaf telat. halo Alif, selamat pagi. Iya, nggak apa-apa Alif. Alif sudah bisa dengar suara Miss dengan jelas di sana? Iya, Sudah, oke, mantap. Alif gimana kabarnya pagi hari ini? nggak sehat. Sehat, oke. Alif, Nggak, udah sarapan belum tadi? udah, tapi Udah. apa saya sakit? Oh, lagi sakit. Sakit apa, Alif? Apa demam? Oh, ini masih demam. Masih masih panas nggak? Ya masih panas. Masih panas. Oke. Kayaknya. Kemudian Alif tadi udah minum obat belum? Udah, Hmm, udah ya. minum. Hmm, semoga lekas sehat lagi ya, Alif ya. Tapi mantap loh, Ya. walaupun Alif masih demam, kurang enak badan, tapi tetap disempetin buat ikutan kelas. Keren sekali semangatnya Alif. Semoga lekas sehat lagi ya Alif ya. Ya. Oke, nanti kalau misalnya pusing atau demamnya agak panas banget gitu, nanti Alif bilang sama Miss ya. Nanti boleh istirahat gitu. Oke, semangat Alif. Ya, teman-teman. Nah, semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan selalu teman-teman. Karena kan ada agenda-agenda selanjutnya ya. Ada ujian tuh. Ada yang sudah mau ujian belum di sini? Ada yang masuk ke ujian? Kayaknya kemarin banyak banget yang masuk ujian tuh. Kalau saya Ya. besok Ah, besok tuh kan. Bentar lagi mau ujian ya, Alif. Hari Senin. setengah semester. UTS. UTS-nya mulai hari Senin sampai hari apa, Alif? Apa? Hari Senin sampai hari apa? Berapa hari ujiannya? Ujiannya tunggu. 5, 7, biasanya berapa hari ya? Tergantung sama mata pelajarannya ya, teman-teman ya. Sehari biasanya 2 sampai 3 mata pelajaran tuh. 2 biasanya. Rata-rata 2 ya. Pagi sama siang gitu. Kalau di tempat Alif berapa mata pelajaran satu hari? Kalau ujian nih, kalau ujian. Hmm. 2, Tunggu. lupa. Oke, ada lagi yang lagi Ah, ujian? Ada yang apa? mau mendekati ujian juga? eh Kalau Mm-mm. saya kayaknya eh, Kenapa? Alif? Berapa hari? 1 minggu kemungkinan. Rata-rata ya. Biasanya ah, 1 mingguan. Iya. Oke deh. Semangat Alif ujiannya. Oke, teman-teman. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi desain antarmuka. Ini Miss akan izin untuk share screen dulu ya. Nah, yang pertama teman-teman, kita nanti mau pakai library. Namanya adalah PyQt. Ada yang udah pernah dengar apa itu PyQt? PyQt, PyQt. Ada yang sudah bisa Betul. dengar? kayak apa? PyQt, Kayak apa? PyQt. Pagi. Iya, ini dia yang ada di layar. PyQt. Mau Nah, tahu? PyQt belum tahu. Oke, PyQt ini berarti teman-teman masih baru ya, masih baru. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini merupakan materi baru, benar teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau bikin games, kemarin kita sudah mengenal tentang Pygame. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi, ya aplikasi desktop, maka kita akan menggunakan PyQt. Nah, ini jadi library-nya namanya adalah PyQt. Ini gunanya untuk membuat aplikasi. Siapa yang tahu sudah pernah membahas atau membuat aplikasi, teman-teman? Ada yang pernah?
percobaan nih, eksperimen bikin Gimana aplikasi. cara bikin aplikasi? Oke, nah itu yang akan kita pelajari nanti, Willy. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi desktop, teman-teman ya. Aplikasi desktop sederhana, contohnya kalau di kehidupan sehari-hari apa nih? Siapa yang sering menggunakan aplikasi desktop di laptopnya teman-teman nih? Coba boleh disebutkan satu-satu. Mulai dari Willy Chrome, dulu. Ya, Chrome. Chrome. Chrome, terus Alif lagi. Boleh Alif, sebutkan satu aplikasi desktop yang sering Alif gunakan nih. Contohnya, kalau Miss ya, ada Microsoft Word gitu ya. Ada yang sering pakai Microsoft Word di sini? Ada yang tahu apa itu Microsoft Word? Yang ada di laptopnya teman-teman itu Ya, biasanya ada. Nah, Willy. Kemudian ada lagi selain Chrome, Microsoft Word? Ya. Oke, boleh Falah. Apa itu Falah yang sering digunakan Falah kalau di daily life? Biasanya aplikasi desktopnya apa tuh? Spotify? Atau yang lainnya? Banyak banget ya. Kalau di Terserah sih. laptop, apa namanya, Fala? Yang apa dulu ini? Yang Oke. di Aplikasi desktop yang sering Falah gunakan di kehidupan sehari-hari oh, nih, setiap harinya. Oh, ada Iya. Spotify. Oke, Spotify. Terus apa lagi? A- Ada lagi? Yang ada di laptopnya teman-teman itu ya, yang ada di desktop itu kan biasanya banyak sekali menunya ya teman-teman ya. Ada aplikasi-aplikasi banyak sekali. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut merupakan kita sebut dengan aplikasi desktop ya. Jadi yang bisa dibuka di laptop itu merupakan aplikasi desktop. Nah, kalau yang ada di handphone ya, di mobile itu namanya mobile application gitu. Jadi beda ya. Yang mau kita buat adalah aplikasi yang ada di mobile app gimana? laptop. Iya, kalau mobile app itu masuknya ke Android application gitu ya. Nah, jadi nanti Hmm. kita belajarnya tentang aplikasi desktop dulu gitu, Willy dan teman-teman ya. Jadi aplikasi desktop itu bentuknya Tapi seperti aplikasi tapi yang ada di laptop. iklan tapi Oke, tapi iklan mobile app itu apa ya? Aneh-aneh gitu mobile. loh. Yang aku Oh, sering lihat tuh. iya Kayak itu. apa ya itu? Tentang games atau apa-apa gitu ya, macam-macam ya. Terlalu banyak aplikasi sekarang teman-teman ya, dikit-dikit aplikasi. Mau beli ini, mau beli itu, setiap tempat punya aplikasinya masing-masing. Apalagi saya Iya. pernah lihat iklan judol. Oh, ada iklan juga. Wah, itu harusnya Face boosted loh. diblokir ya. Harusnya diblokir Ngapain tuh. diblokir? Wah. Iya nih Willy. Oke, teman-teman. Berarti teman-teman sudah tahu ya apa itu aplikasi desktop. Nah, jadi nanti kita mau bikin seperti itu teman-teman. Yang sederhana nih. Contohnya apa saja yang mau kita buat? Coba Miss akan spill sedikit-sedikit ya. Nah, jadi nanti kita mau bikin aplikasi memory card. Yang pertama itu. Jadi ada memory card ya, itu minggu depan. Kemudian nanti eh, setelah memory card ada aplikasi Smart Notes. Kalau yang tahu Notepad ya, Smart Notes, kita mau bikin aplikasi untuk mencatat seperti itu, sejenis Notepad ya. Kemudian ada aplikasi Easy Editor. Ini untuk editor gambar, foto yang suka ngedit foto ya, seperti menggunakan CapCut ya atau Canva dan lain-lain. Nah, itu. Jadi kita mau bikin aplikasi sederhana untuk editing foto juga. Lalu selanjutnya ada aplikasi games. Nah, jadi nanti kita mau padukan antara desktop aplikasi tapi berisi games. Nah, jadi kita mau bikin games. Ada games labirin, lalu ada games shooter ya, lalu ada pingpong dan lain-lain. Nanti kita mau buat projectnya seperti itu teman-teman planningnya ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nanti yang pertama yang perlu teman-teman kuasai adalah cara pembuatan sebuah jendela aplikasi. Nah, yang paling penting itu dulu yang pertama. Kita mau bikin jendela aplikasinya ya, supaya aplikasinya bisa muncul. Nah, bagaimana caranya? Ini yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Oke, Miss akan mulai dari PyKit terlebih dahulu. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar pada Turtle ya. Masih ingat dulu pernah belajar di Python Start 1 ya? Ada Turtle, kemudian OOP, Object Oriented Programming. Nah, di sana ada istilah objek dan kelas. Nah, jadi ada objek dan kelas. Contohnya teman-teman, di sini ada, oh ini penyu ya, kalau dulu Turtle. Nah, jadi ada Turtle atau penyu di sini, kemudian ada sebuah properti dan metode.
Nah, contoh properti dan metode ini ketika teman-teman menyebutkan nih informasinya. Turtle itu memiliki kecepatan berapa gitu ya. Terus apa nih? Objeknya contohnya kelinci. Kelincinya punya kecepatan berapa nih jalannya gitu. Atau selain itu, kucing ya. Kucing itu punya kecepatan berapa. Nah, yang disebut dengan properti itu tadi teman-teman. Properti adalah variable atau data informasi terkait dengan sebuah objek. Kemudian ada metode. Metode ini berkaitan dengan fungsi. Contohnya, kura-kura ya, turtle bisa berjalan tapi pelan-pelan. Nah, itu dia berjalan ya metodenya. Kemudian kelinci bisa berlari misalnya, bisa melompat ya. Maka metodenya adalah lari, misalnya seperti itu. Lalu kucing bisa berlari ya, bisa ditulis fungsinya namanya lari ya. Tidak itu hanya contoh saja teman-teman ya, kalau itu animal. Nah, nanti hubungannya apa Miss dengan pembuatan aplikasi gitu kan. Nah, jadi kalau di sini teman-teman kita mau bikin objeknya adalah sebuah aplikasi. Nah, kalau waktu itu kan teman-teman bikin objeknya kucing, kelinci, kemudian anjing, ayam, terus turtle, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman kita buat objeknya adalah aplikasi. Nah, kalau aplikasi, maka datanya apa? Propertinya apa? Metodenya apa? Nah, maka propertinya teman-teman ini seperti informasi yang ada di dalam sebuah aplikasi. Kalau teman-teman download sebuah aplikasi, biasanya ada informasi di keterangannya ya, di bawahnya ada informasinya. Berapa besarnya berapa ya, berapa megabyte, kemudian ada keterangannya, terdapat fitur apa saja di dalam aplikasi tersebut. Kemudian ada reviewnya juga kalau teman-teman download install aplikasi di Play Store ya, seperti itu. Ada reviewnya juga. Ada yang pernah kasih review di Play Store? Saya Ada? Sudah pernah? Kasih review untuk aplikasi apa, Billy? game Game. Oke, game apa itu? Masih ingat nggak, Billy? lupa. Lupa. Udah lama ya, Tapi Billy ya? pokoknya saya kasih bintang 5 gitu loh. Seru Oh, soalnya. dikasih bintang 5 karena bagus ya. Oke, bagus Lili. Nah, itu dia. Jadi setiap aplikasi pasti memiliki fitur ya, yang disebut dengan fitur ini contohnya nih, ketika teman-teman membuka algo Python yang kemarin kita install atau yang sederhana dulu. Ketika teman-teman membuka Chrome seperti yang Miss sedang tampilkan ini adalah tampilan dari Google Chrome ya, teman-teman ya. Dia adalah sebuah search engine. Search engine tuh banyak ya, tidak hanya Google Chrome. Ada Mozilla, ada Safari, ya. Kalau di MacBook ada Safari, kemudian ada Opera, ya, ada Mozilla Firefox, kemudian yang lain-lain banyak sekali ya. Itu adalah contoh search engine. Nah, salah satunya adalah Google Chrome yang sering digunakan ini. Nah, di sini terdapat fitur, banyak sekali fiturnya. Apa saja fiturnya? Kita bisa mencari informasi. Nah, ini ada link nih di atas ini gitu ya. Ini sebuah tampilan teman-teman ya. Jadi tampilan sebuah aplikasi desktop itu memiliki ciri khasnya masing-masing, tergantung developernya yang membuat gitu ya. Kemudian di sini ada fiturnya, oh untuk pencarian teman-teman bisa memasukkan keywordnya di sini gitu ya. Lalu berikutnya di sini teman-teman bisa menyimpan link yang akan teman-teman simpan Keyword itu sebagai kata kunci. favorit. Iya betul, keyword itu adalah kata kunci. Contohnya nih, Willy mau cari informasi tentang suatu hal, bisa diketik di sini, bisa ditulis Willy. Ada nggak tuh informasi tentang Willy gitu ya? Keywordnya Willy bisa ya. Jadi Jangan pernah tuliskan cari Willy. jangan pernah cari pokoknya jangan pernah cari Willy lah. Oke. Jangan. Iya Willy. Ini tadi Cari sebagai apa? contoh. Cari informasi tentang Willy katanya. Oke. Oke. Jangan. Aneh jadinya aneh. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, tadi sudah ke contoh penggunaan ya, contoh pada fitur ada di aplikasi desktop, contohnya Google Chrome ini. Lanjut lagi berikutnya. Nah, untuk penulisannya, struktur penulisannya ya, kodenya teman-teman bisa dengan menuliskan sebuah kelas ya, kelas application. Nanti kita beri nama application. Kemudian di dalam kelas application terdapat metode-metode di dalamnya. Metodenya apa saja? Nah, biasanya ini terkait yang pertama adalah definition init dulu ya. Definition init gunanya adalah untuk inisiasi. Init itu singkatan dari initiation ya. Jadi inisiasi itu untuk menghubungkan dengan data-data yang akan teman-teman ya tambahkan nantinya pada informasi sebuah aplikasi. Contohnya apa? Ada fitur aplikasi, kemudian ada widget aplikasi nih, ada istilah widget ya. Nanti kita bahas tentang widget teman-teman ya. Widget itu seperti tombol ya, terus ada teks, itu merupakan widget. Kalau teman-teman buka sebuah aplikasi itu kan ada teks ya, atau ada tombol yang bisa diklik, atau ada fitur lainnya.
Ya, ada sebuah list itu merupakan sebuah widget gitu. Jadi nanti kita belajar menentukan dan membuat sebuah widget juga gitu. Kemudian ada definition yang kedua. Ini adalah definition tambahan ya. Teman-teman bebas mau menambahkannya tergantung dengan data tentang aplikasi yang mau dibuat gitu. Contohnya print information gitu ya yang sering kita pakai. Jadi kita buat definition print information yang gunanya untuk menampilkan informasi terkait dengan aplikasi yang akan teman-teman buat gitu. Contohnya seperti ini. Kita tampilkan dulu. Contohnya, oke, kita beralih ke pembuatan jendela. Nah, jadi teman-teman, nanti kita akan melatih dulu ya. Kita latihan dulu teman-teman menulis sebuah kode program untuk membuat jendela aplikasi sederhana. Contohnya seperti ini. Ini ada aplikasi sederhana yang berupa tampilan ada judul, kemudian ada jendela utama ya. Lalu ada jendela tambahan. Nah, ada main window. Kalau teman-teman tahu jendela utama, itu adalah jendela yang pertama kali muncul ketika teman-teman buka aplikasi tersebut. Kemudian jendela tambahan adalah jendela yang akan muncul selanjutnya gitu. Dia akan muncul ketika teman-teman klik pada fitur-fitur yang ada di aplikasi itu gitu. Jadi nanti ada sebuah jendela tambahan dan jendela utama. Lalu ada istilah baru teman-teman namanya widget nih. Ada yang sudah familiar dengan widget? Ada yang tahu widget itu apa? Tombol. Iya, betul, pinter, Willy. Tombol contohnya ya. Kemudian selain tombol apa lagi? Widget selain tombol. Ada lagi nggak? Ada yang tahu? Selain tombol, sebuah, kalau kayak gini apa teman-teman? Di sini ada keterangan nih, correct, you win a scooter. Ya, coba, ini adalah sebuah teks. Ya, jadi sebuah teks seperti ini namanya adalah widget label teman-teman ya. Jadi ada label atau teks keterangan gitu. Lalu berikutnya, kalau ada sebuah pilihan, ini seperti eh, ada huruf A dan B gitu ya. Atau kalau di sekolah teman-teman jawab pertanyaan ada A, B, C, D opsinya gitu. Jawab kuis ada A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu merupakan sebuah opsi. Bisa dibuat menjadi widget teman-teman ya. Kalau dibuat menjadi kuis digital seperti ini. Nah, kemudian selain itu masih banyak lagi widget-widget lainnya yang nanti yang Miss akan tunjukkan. Teman-teman Miss akan kenalkan dengan widget-widget berikutnya. Oke, lanjut ya berikutnya. Kita beralih ke PyQt 5. Coba di slideshow dulu nih, biar kelihatan lebih jelas. Oh, ini ada Arthur. Kita sapa dulu teman kita Arthur. Halo Arthur, selamat pagi Arthur. Selamat bergabung. Arthur nih, Miss baru tahu ternyata Arthur sudah join juga tadi. Oke. Arthur, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sepertinya Arthur sedang keluar kota ya, Arthur ya. Kemarin Mama sepertinya konfirmasi di grup itu. Oke, semoga internetnya aman ya, Arthur ya. Oke, nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss. Nah, ini hari ini kita akan membahas materi lanjutannya nih Arthur dan teman-teman gitu. Tentang PyQt. Nah, jadi untuk PyQt ini adalah library yang akan teman-teman gunakan untuk membuat aplikasi desktop gitu. Kemudian versi yang akan kita pakai adalah PyQt 5, teman-teman. Ini adalah versi yang terbaru ya. Jadi kita pakainya PyQt 5. Ini adalah new version dari PyQt. Kemudian cara menghubungkannya teman-teman bisa menuliskan kode seperti ini ya. Jadi yang pertama kita tulis dulu from PyQt 5 Qt core ya, Qt core import Qt. Nah, itu yang pertama ada import Qt yang perlu kita hubungkan. Kemudian yang kedua ini ada beberapa objek ya. Ada application, widget, push button, QLabel, dan QVBox layout. Nah, ini maksudnya apa sih opsi-opsi ini tadi? Nah, ternyata ya Q application itu adalah sebuah objek untuk membuat aplikasi. Kemudian QWidget itu adalah objek yang bisa kita gunakan untuk membuat widget. Lalu ada push button. Nah, ini gunanya untuk membuat sebuah tombol. Lalu ada QLabel gunanya untuk menambahkan label dan juga QVBox layout untuk menambahkan ya sebuah garis panduan pada pembuatan tampilan aplikasi gitu.
Nah, kalau V berarti vertikal, teman-teman. V itu untuk vertikal. Kalau H berarti horizontal ya. QH box layout itu untuk yang horizontal. Maksudnya seperti apa, Miss? Nah, ini masih bingung nih, masih teman-teman ya. Jadi untuk QV box layout ini nanti Kak, kita akan gunakan. Oke, Willy, boleh? kalau diagonal, Oh, diagonal. Tidak ada, Willy. Adanya jadi box layout-nya jadi yang vertikal X dan horizontal. X Y aja adanya. Iya, betul. Adanya X dan Y Oh. aja gitu, Willy. Jadi nanti kita mau bikin aplikasinya nih. Misalnya di dalam sebuah aplikasi ini, bisa gambarin ya. Contohnya ini adalah desktopnya nih aplikasinya. Terus kita mau bikin tombol. Tombolnya atas bawah seperti ini. Ya, dua tombol di sini. Nah, kalau seperti ini dia secara horizontal atau vertikal nih? Siapa yang tahu nih? Vertikal atau horizontal? Coba kita ambil garis bantu ya di sini ya. Garis bantunya kita kasih warna lain aja. Pink, misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman, atas bawah ya. Jadi letaknya antara button 1 dan button 2 itu berada di atas bawah seperti ini. Maka dia masuknya adalah yang vertikal. Ya, vertikal. Tapi lain halnya, kalau buttonnya di samping kanan kiri. Coba kita buat untuk buttonnya kanan kiri. Ya, ini sebuah jendela. Lalu ada tombol di kanan dan di kiri seperti ini. Nah, kalau ada dua tombol kanan kiri seperti ini, teman-teman, itu garis bantunya adalah secara horizontal. Nah, jadi nanti kita pakainya yang QH box layout untuk yang atas dan yang bawah kita pakai QV box layout. Nah, nanti kita masih bahas ini lebih detail lagi teman-teman di next slide ya. Ini hanya pengenalan, baru pengenalan aja. Gitu, oke? Lanjut lagi nih. Berikutnya, ini ada contoh sebuah kode referensi untuk menampilkan jendela sederhana. Seperti yang ada di sebelah kanan ini adalah tampilan jendelanya, teman-teman. Ya, jendelanya terdiri dari judul. Judulnya adalah Winner Identifier. Kemudian di sini ada sebuah label atau teks ya dengan keterangan click to find out the winner. Lalu ada tanda tanya, ini adalah angka yang akan muncul nanti. Ya, jadi dia akan di-generate melalui tombol ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman klik tombolnya, di sini ada push button ya, atau tombol. Ketika kita klik, maka dia akan mulai mengenerate hasil pemenangnya siapa. Gitu. Ini contoh sebuah winner identifier application ya. Masih sederhana sekali ini. Nah, jadi kita bisa siapkan yang pertama, cara menghubungkan dengan library PyQt 5. Nah, ini yang pertama teman-teman bisa tulis ini dulu. From PyQt 5, Qt Core, import Qt. Kemudian from PyQt 5, Qt Widget, import Qt Application, Qt Widget, Qt Push Button, Qt Label, dan Qt VBox Layout. Kalau ada yang horizontal, boleh juga dituliskan Qt Hubbox Layout gitu. Karena di sini kita menggunakan yang vertikal, teman-teman. Maka hanya Qt VBox Layout aja tuh. Ya, jadi ada klik to find out the winner. Ini adalah label di sini ya. Kemudian ini ada hasil generate-nya. Lalu ada tombol push button generate. Nah, ini tampilannya secara vertikal. Garis bantunya vertikal. Dari atas bawah gitu ya. Letak elemennya itu bukan di samping kanan kiri ya. Bukan bersampingan, tapi berada di atas bawahnya gitu. Maka garis bantunya adalah secara vertikal, teman-teman ya. Vertikal. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian di sini yang pertama teman-teman bisa buat objek aplikasinya terlebih dahulu. Ya, kita masukkan di dalam sebuah variable app. Kita buat objek aplikasi. Nah, di mana di sini terdapat beberapa objek seperti widget. Nah, kita buat widget. Nah, main window ya sama dengan Q widget. Jadi kita buat sebuah widget di dalam main window gitu artinya. Kemudian setelah itu kita akan setting window title-nya menggunakan sebuah string ya. Di sini kita tuliskan contohnya adalah winner identifier. Nah, ini merupakan sebuah string teman-teman ya. Jadi ada tanda petiknya. Untuk judulnya tipe datanya adalah string. Kita setting judulnya menjadi winner identifier. Lalu berikutnya kita mau menambahkan sebuah tombol. Maka teman-teman bisa membuat button ya. Jadi kita tulis push button generate. Nah, jadi keterangan push buttonnya adalah generate. Di sini yang muncul generate. Berikutnya kita akan membuat sebuah label click to find out the winner. Nah, maka teman-teman bisa gunakan QLabel ya. Ini disimpan di dalam sebuah variable text gitu.
Kemudian di sini ada winner yang merupakan variabel yang menyimpan sebuah label dengan keterangan tanda tanya saja seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi masing-masing kita simpan di dalam variabel ya. Ada variabel button, variabel text, variabel winner, ya. Kemudian ada variabel app. Nah, teman-teman, ini merupakan cara teman-teman ya memulai untuk mengidentifikasi seperti judul, ya, lalu ada label dan juga tombol yang ada di aplikasi tersebut. Kalau kita sudah menyebutkan objek-objeknya seperti ini, barulah mulai ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah mengatur tampilan dari objek-objek yang teman-teman sebutkan sebelumnya. Nah, caranya mengatur bagaimana? Caranya teman-teman bisa sebutkan dulu apakah secara vertikal atau secara horizontal. Kalau teman-teman mau buat seperti ini ya, pada contoh ini adalah secara vertikal teman-teman ya, dari atas sampai bawah seperti ini berarti secara vertikal. Maka teman-teman bisa hubungkan dengan QVBox layout. Nah, kita masukkan di dalam variable line. Lalu setelah itu kita buat nih. Di dalam variable line tadi terdapat tampilan garis bantu QVBox layout ini. Nah, yang disebut dengan QVBox layout itu yang ini loh, teman-teman. Yang garis ini ya. Ini adalah QVBox layout. Nah, kita akan menambahkan poin-poin ya. Poin-poinnya apa saja yang ditambahkan pada QVBox layout? Nah, yang pertama ada add widget. Ya, yang pertama adalah add widget. Ya, add widgetnya teks, teman-teman. Yang pertama kita tambahkan teks. Maksudnya teks itu yang mana? Nah, ini kita scroll ke atas. Nah, di sini ada teks. Teks adalah variable yang menyimpan sebuah label. Click to find all the winner. Jadi yang pertama kita masukkan label di sini. Nah, itu dia. Kalau sudah, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah untuk menambahkan label lagi. Widgetnya adalah winner. Winner isinya apa? Oh, ini dia. Winner adalah variable yang berisi tanda tanya. Nah, kita tambahkan di sini, teman-teman. Kalau sudah, lanjut lagi. Berikutnya, kita akan add widget button. Nah, button yang mana? Button ada di sini. Oh, button itu berisi ada keterangan tombol generate. Oh ya, berarti yang ini nih, teman-teman. Tuh. Ya, sudah kita tambahkan label dan push button di sini. Oke, nah sudah. Kalau sudah teman-teman, kita lanjut ke main window. Nah, main window itu apa sih? Main window adalah sebuah variabel yang menyimpan widget. Widget itu tadi seperti komponen yang ada di dalam aplikasi. Ya, kita mau set layout-nya teman-teman ya. Nah, kita mau set layout. Kita mau setting semuanya nih ya menjadi satu, muncul semuanya gitu. Nah, caranya teman-teman bisa tuliskan main window dot set layout line. Nah, kalau sudah, kita akan tampilkan. Cara menampilkannya, teman-teman bisa gunakan perintah show. Ya, main window.show. Kemudian yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, ini penting banget teman-teman ya. App.execution. Nah, ini perlu diingat-ingat teman-teman ya. Ini adalah hal yang paling penting ketika teman-teman sudah menuliskan semuanya ya. Kalau masih kurang satu baris kode ini, maka dia akan tidak bisa muncul jendela aplikasinya gitu. Ya, kenapa? Dia bisa muncul tapi hanya sekejap aja. Jadi muncul sekejap, 1 detik gitu, sekitar 1 detik. Jadi tidak langsung muncul di layar seperti itu. Supaya dia bisa bertahan di layar ya aplikasinya, maka teman-teman bisa tuliskan app.execution. Nah, dia akan bisa tertutup hanya jika teman-teman klik tanda close di sini atau tanda silang itu biasanya. Ya, dia akan tertutup jika teman-teman klik tanda silang. Maka teman-teman bisa tampilkan app.execution gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait dengan pembuatan jendela aplikasi sederhana nih yang ada di layar? Yang mana yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Coba siapa yang mau bertanya? Bis tunggu nih. Coba siapa yang mau tanya nih? Raihan, Arthur, Drew, Aisyah, mau ditanyakan boleh ya? Feli, kemudian Falah, Willy, Alif, ya boleh ditanyakan. Yang mana yang mau ditanyakan boleh banget. Belum ada? Kalau belum ada, Miss akan lanjutkan lagi ya. Nanti kalau masih ada kendala, boleh disampaikan sama Miss, teman-teman ya. Kalau ada yang masih bingung, yang mana yang masih bingung, boleh disampaikan ya. Jangan ragu untuk bertanya, teman-teman ya. Oke.
lanjut lagi. Berikutnya, sekarang kita akan menambahkan pemrosesan dengan event, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menyiapkan sebuah jendela aplikasi, ya, ada kalanya teman-teman bisa mengaturnya menggunakan keyboard, ya. Jadi ada shortcut itu. Ingat nggak waktu teman-teman eh, tahu tentang shortcut yang ada di laptopnya teman-teman ya. Itu adalah pemrosesan event teman-teman. Atau ketika teman-teman main games. Ya, itu yang paling sederhana deh, paling gampang. Kalau teman-teman main games, itu kan ada kalau di Roblox gitu ya. Kalau teman-teman main Roblox itu ada tombol A, S, W, D gitu kan. Atau up, right, down, kemudian left. Itu bisa kita gunakan untuk mengatur ya untuk memainkan gamesnya gitu. Gerakannya bisa kita kendalikan ke kanan, kiri, atas, bawah, maju, belakang gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan pemrosesan event untuk membuat seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan menghubungkan dengan tombol-tombol yang ada di keyboard, atau teman-teman bisa menghubungkan juga dengan mouse. Nah, jadi kita bisa klik tombolnya menggunakan mouse gitu. Jadi kursornya akan bisa bergerak gitu ya, teman-teman ya. Itu adalah contoh pemrosesan event. Nah, istilah dari pemrosesan event seperti itu. Kemudian bagaimana cara pembuatan kodenya gitu kan? Nah, yang pertama teman-teman bisa definisikan dulu fungsinya. Contohnya adalah show winner. Jadi ketika teman-teman klik tombol generate, dia akan menampilkan pemenangnya. Siapa pemenangnya? Oh, pemenangnya adalah Drew misalnya, atau Arthur gitu ya, atau Feli. Nah, teman-teman bisa nanti muncul show the winner gitu, diklik dia akan muncul. Kalau sudah teman-teman, jangan lupa kita akan hubungkan dengan fungsi tersebut menggunakan perintah connect ya, ada connect di sini ya. Button klik. Jadi saat teman-teman klik tombol tersebut ya, button adalah tombolnya. Jadi ketika tombolnya kita klik, maka dia akan menghubungkan ya. Dia akan menghubungkan dengan show winner ya. Ketika kita klik buttonnya, maka dia akan menampilkan pemenangnya siapa gitu. Nah, jadi caranya teman-teman untuk menghubungkan dengan mouse seperti itu. Nanti ada juga cara untuk menghubungkan dengan keyboard gitu ya. Kita belajar dari yang paling sederhana dulu dengan klik tombol gitu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Next. Nah, ini kita masuk ke brainstorming teman-teman terkait dengan PyQt ya. Jadi untuk PyQt tadi kita sudah sedikit membahas tentang library-nya, fungsinya untuk membuat aplikasi desktop ya. Kemudian bagian-bagian di dalam PyQt itu terdiri dari beberapa objek ya, seperti Qt Core. Itu adalah modul Qt, teman-teman. Jadi library itu kumpulan dari banyak modul. Ya, jadi bedanya dengan library dengan modul itu apa ya? Bedanya adalah seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman punya fungsi ya, itu kita gabung jadi satu file namanya adalah modul. Nah, modul kita gabungkan dari modul-modul lainnya menjadi sebuah library gitu. Jadi ada library isinya banyak sekali modul-modul gitu, yang fungsinya macam-macam ya, beragam, bisa untuk menambahkan push button, bisa untuk menambahkan widget label, kemudian bisa untuk mengatur tampilan gitu. Kalau di Pygame bisa untuk menampilkan gambar, menambahkan suara, kemudian menampilkan enemy dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah contoh sebuah modul. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, selain Qt Core, ada Qt Widget. Nah, jadi ada Qt Widget. Untuk Qt Widget ini terdiri dari banyak sekali modul seperti Qt Application, lalu Qt Widget, Qt Label, dan Qt Vbox Layout. Nah, selain itu ada Qt Hbox Layout juga untuk menampilkan secara horizontal. Ya, kalau horizontal itu seperti ini, kalau vertikal itu yang seperti ini teman-teman ya, atas bawah. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, ini terkait dengan kelas dan subkelas ya. Dulu teman-teman sudah pernah belajar tentang ada himpunan ya, kemudian ada kelas, terus ada warisan ya. Jadi warisan itu merupakan kelas turunan ya. Istilah lainnya adalah kelas turunan. Jadi ada superkelas, ada kelas turunannya. Kelas turunannya ini yang akan kita buat sebagai widget-widgetnya nanti teman-teman gitu. Ya, contohnya seperti apa sih aplikasinya pada pembuatan objek aplikasi gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi yang pertama kita buat class application. Nah, kita sebutkan dulu class application. Setelah kita buat class application, di dalam kelas tersebut kita akan definisikan metode-metodenya. Apa saja metodenya? Yang pertama
Ini sudah paten ya teman-teman ya. Pasti ada definition init. Nah, penulisannya teman-teman perlu dicek kembali nih. Jangan sampai keliru ya. Setelah definition, ya, D-nya kecil, kemudian ada spasi di sini teman-teman. Ini ada spasi. Setelah ada spasi, ini ada double underscore. Nah, ini biasanya teman-teman kelirunya di sini. Ya, jadi jangan lupa ada double underscore, kemudian init double underscore lagi. Nah, kalau devnya warnanya udah biru, berarti udah bener nih nulisnya. Gitu ya. Kalau masih belum ada spasi, biasanya devnya belum warna biru. Gitu. Boleh dicek lagi nanti kalau sedang menulis kode programnya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nih. Ya, Fala, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk definition init ini terdapat beberapa metode ya, ada objek-objek di dalamnya. Di sini ada title text, kemudian ada description text dan volume number. Nah, untuk title text teman-teman, jadi ada judul teksnya apa bisa ditambahkan. Lalu ada description text-nya ya terkait dengan deskripsi dari aplikasinya atau volume number-nya gitu. Contohnya ini ada 3 objek, maka kita tuliskan juga masing-masing dengan self. Self.title, self.description, self.volume gitu. Nah, masing-masing merupakan ya informasi yang ada di dalam aplikasi tersebut gitu. Dia adalah data-datanya. Nah, ketika teman-teman ingin mencetak informasinya, kita bisa gunakan fungsi atau metode print info. Nah, kita buat ya definition metode print info. Yang mana definition print info ini berisi beberapa string di dalamnya ya. Jadi dia akan mencetak informasi menggunakan perintah print ya. Print application. Jadi aplikasinya judulnya apa? Dia akan muncul nanti. Ya, ketika kita sebutkan print info, dia akan muncul. Oh, aplikasinya namanya adalah Visual Studio Code Algo Python gitu ya. Kemudian deskripsinya apa? Oh, ini adalah aplikasi untuk ya memproses kode program seperti Python gitu. Kemudian application size-nya apa? Nah, ini adalah ukuran ya berapa besar berapa megabyte ukuran besar aplikasinya gitu. Jadi ada informasi yang dicetak, teman-teman. Itu contohnya tentang Algo Visual Studio Code. Kalau aplikasi yang lain, contohnya aplikasi apa ya? Game gitu ya, game Roblox atau Roblox Studio yang sudah pernah bikin games di Roblox ya, atau mau pakai aplikasi lain Google Chrome atau Spotify gitu ya. Nah, print info aplikasinya judulnya Spotify. Kemudian description-nya. Nah, ini aplikasi Spotify itu untuk mendengarkan musik gitu ya. Lalu application size-nya Spotify berapa sih besarnya gitu ya. Nanti akan muncul keterangannya, oh sekian megabyte gitu. Nah, ini contoh bagaimana membuat sebuah definition untuk mencetak informasi, sebuah aplikasi. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu sebelum Miss lanjutkan lagi nih teman-teman? Ada? Dari Raihan, Arthur, Drew, Feli, Aisyah, atau Willy, Falah, ya, Alif, boleh? Tidak ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada misalkan lanjut lagi pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke bagian kelas application berikutnya. Nah, ini. Jadi selain super class, teman-teman ya. Jadi kita kan memiliki kelas application yang mana kelas application merupakan super class atau kelas utama. Ketika teman-teman ingin menambahkan fitur-fitur lainnya gitu, kita bisa membuat sebuah kelas turunan. Nah, kelas turunan ini adalah ibaratnya tuh anaknya gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk application adalah parent-nya, orang tuanya gitu. Kemudian kelas turunan merupakan anak-anaknya gitu ya. Jadi anak-anaknya ini ya, kelas turunannya otomatis akan mewarisi sifat dari orang tuanya gitu, dari kelas utamanya gitu. Jadi metode-metode yang ada di dalam kelas utama sudah otomatis akan diturunkan kepada metode pada kelas turunan. Nah, contohnya bagaimana, Miss? Nih, contohnya di sini kita buat kelas turunan mobile application. Mobile application-nya berisi sebuah, nah ini adalah super kelasnya, teman-teman. Super kelas atau kelas utamanya kita sebutkan di dalam tanda kurung seperti ini. Nah, ini berarti mobile application akan otomatis mewarisi dua metode yang ada di kelas application gitu. Dia akan otomatis mewarisi dua metode yang ada di kelas application. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan definition init dan
print info untuk yang di application gitu. Jadi sudah otomatis akan pakai juga di sini. Jadi kita langsung bisa menambahkan definition-definition untuk yang tambahannya gitu. Nah, di sini ada tambahannya, ada definition init yang berisi informasi yang lebih banyak nih. Ada title text, kemudian description text, volume number, dan juga ada sistem type text-nya. Nah, ini ada sistem type text-nya nih. Jadi ada sistem cara mengetiknya bagaimana gitu ya. Lalu ada setup application-nya, teman-teman ya. Jadi untuk instalasinya, seperti yang teman-teman kemarin coba, itu adalah proses instalasi sebuah aplikasi, teman-teman ya. Jadi untuk mendownload, lalu kita install, ya, lalu kita coba buka aplikasinya. Nah, itu adalah serangkaian proses instalasi aplikasi gitu. Nah, nanti teman-teman boleh coba latihan lagi ya. Kemudian berikutnya ada variable yang kita bisa buat ya, mobile app contohnya. Ini tadi yang Billy yang maksud ya, ada mobile app tuh, mobile application. Kita bisa beri judul My Notes nih, nah, catatan pintar dan daftar periksa misalnya seperti itu. Kemudian ketika teman-teman ingin mencetak informasi tentang aplikasi tersebut, kita bisa langsung menyebutkan ya, mobile app.print info. Lalu kalau untuk setup aplikasinya, teman-teman bisa langsung sebutkan mobile app.setup application. Nah, ini dia akan langsung ya mengeksekusi kode program yang teman-teman tuliskan. Nah, setelah itu lanjut lagi berikutnya di sini. Kita akan perjelas untuk superclass. Nah, Miss akan contohkan dulu ya untuk pengerjaannya. Nanti kita akan menggunakan materi-materi yang tadi Miss jelaskan nih terkait dengan objek aplikasi seperti widget, label, lalu ada QV box layout dan QH box layout. Itu terkait garis pandu tadi vertikal dan horizontal ya. Lalu berikutnya ada message box juga. Nah, ini message box teman-teman. Ada kotak pesan. Ini tadi belum ada ya. Ini hal baru nih. Ada message box. Jadi membuat kotak pesan, teman-teman bisa menggunakan Q message box. Nanti bisa disebutin aja pada inisiasi. Kemudian ada Q radio button. Nah, radio button ini seperti kalau teman-teman mau pilih opsi gitu loh ya. Kalau ada kuis tuh di sekolah ya, misalnya teman-teman pakai kuisnya yang di sekolah itu ada pilihan A, B, C gitu ya, atau A, B, C, D. Maka teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, ini merupakan radio button, teman-teman. Disebut dengan radio button. Jadi kalau kita mau bikin sejenis aplikasi kuis, teman-teman bisa buat menggunakan radio button. Oke, lanjut lagi ya. Next, berikutnya. Nah, nanti kita mau bikin menggunakan metode-metode yang tadi sudah kita sebutkan itu. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur contoh tampilannya nih. Kalau kita mau buat berada di rata tengah, teman-teman, rata tengah itu ada di tengah-tengah persis ya. Ada di tengah-tengah sebuah jendela. Contohnya, kita buat sebuah jendela. Nah, jendelanya nih, kita mau bikin tombol di tengahnya, persis di tengahnya. Maka teman-teman bisa tambahkan Keep Align Center. Nah, jadi title-nya berada di Align Center, rata tengah. Kalau mau di rata kanan, bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu bagaimana cara membuat rata Pakai right kanan? enggak sih? Senternya Iya, diganti pakai right. betul, pintar Willy. Kalau kiri Kemudian, kalau kiri? left. Kalau Oke. atas up. Bener Ya, nggak? oke. Ya, yang betul ada tadi, ada rata kanan dan rata kiri ya. Betul, Willy. Ya, Kalau mantap. di atas gimana? Kalau atas nanti ada sendiri gitu. Jadi untuk atas itu kita membuatnya tampilannya bukan yang rata atas gitu. Nanti ada contohnya gitu, Willy. Ya, yang penting untuk rata kanan dan kiri dulu. Gitu. Oke, mantap Willy. Terima kasih Willy. Ya, jadi teman-teman, kalau kita mau bikin rata kanan, kita bisa gunakan align right. Lalu untuk rata kiri, kita bisa pakai align left. Nah, itu teman-teman. Itu adalah cara bagaimana kita bisa menyusun ya tampilan sebuah aplikasinya. Apakah rata tengah, kanan, atau kiri gitu. Kalau seperti ini berarti rata kiri, teman-teman. Kalau di sini berarti rata kanan. Kalau di tengah seperti ini rata tengah. Teman-teman bisa atur bebas untuk tampilannya. Oke, lanjut lagi. Next. Nah, ini contoh pembuatan sebuah kuis ya. Jadi ada kontes by crazy people. Nah, ini ada sebuah kuis, teman-teman. Ada pertanyaan, ada jawaban yang perlu dijawab gitu ya. What year did the channel receive the gold play button from YouTube?
Nah, apakah 2006, 2010, 2015, atau 2020? Kalau seperti ini, tampilannya rata tengah, rata kanan, atau rata kiri nih, teman-teman? Coba, siapa yang tahu? Rata tengah, rata kanan, atau rata kiri? Tampilannya nih. Coba, boleh dibantu jawab nih. Siapa yang mau bantu jawab? Tampilannya Mana? seperti ini. Yang ada di layar ini. Willy, boleh dibantu jawab nih, Willy. Ini rata tengah, kanan, atau kiri? Kalau seperti ini. Rata, rata, Kanan, rata, tengah. tengah. Rata Iya. tengah. Nih ya, betul. Rata tengah, ya. Karena dia berada di tengah-tengah, tengah-tengah, teman-teman ya. Jadi dia namanya align center gitu. Makanya di sini ada keterangan tuh, teman-teman. Align center ya, bukan align right atau align left. Jadi kita buat rata tengah gitu. Kalau dibuat rata kanan juga bisa, teman-teman ya. Atau rata kiri juga bisa gitu. Oke, lanjut lagi ya. Next. Nah, kita bisa buatkan contoh tampilan aplikasi seperti ini menggunakan urutannya sama seperti yang semula. Polanya sama, teman-teman ya. Bisa diperhatikan polanya. Yang pertama dimulai dari menghubungkan dengan library-nya. Ada PyQt5 yang kita gunakan. Jadi from PyQt5, Qt Core, import Qt. Itu yang pertama. Lalu setelah itu, from PyQt5.QtWidget, import Q application, Q widget, Q button, Q hubbox layout, VBox layout, lalu ada Q label. Nah, ini ada dua tambahannya. Ada Q message box dan juga Q radio button. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin fitur yang seperti itu, boleh disebutkan sekalian di sini. Jadi ada Q message box untuk membuat kotak pesan dan juga Q radio button untuk membuat sebuah opsi jawaban. Nah, ini dia. Jadi ketika teman-teman mau bikin seperti itu, boleh disebutkan langsung pada PyQt5. Atau lebih amannya boleh disebutkan aja, walaupun nggak digunain, teman-teman bisa tetap nantinya kalau mau gunain, jadi lebih fleksibel gitu. Boleh disebutkan secara lengkap. Nah, itu Miss rekomendasikan seperti itu. Supaya ketika teman-teman ingin menggunakan, menambahkan fitur-fitur lainnya, lebih fleksibel. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Next, berikutnya di sini ada app, itu adalah variable aplikasinya. Jadi kita buat variabel yang menyimpan objek aplikasi. Setelah kita buat variabelnya, kita buat ada widget di dalam main window. Kita akan menambahkan widget atau fitur-fitur di dalam jendela utama atau main window. Kemudian di dalam main window, kita akan setting window-nya dengan judul ya, competition from crazy people. Nah, ini kalau di sini contest by crazy people gitu ya. Boleh diganti-ganti judulnya bebas. Kemudian untuk question. Nah, kita mau bikin question nih. What year did the channel bla bla bla? Ini adalah contoh question yang akan teman-teman tambahkan. Dia adalah sebuah label, teman-teman. Jadi kita tambahkan menggunakan Q label. Lalu selanjutnya ada BTN answer one. Ini adalah button, teman-teman. BTN itu button ya. Jadi ada button answer one itu untuk tombol jawaban satu ya. Jadi ada 2005 itu untuk tombol jawaban satu, lalu tombol jawaban 2 2010, lalu tombol jawaban 3 2015 dan tombol jawaban 4 2020. Kemudian setelah kita sebutkan masing-masing objeknya, teman-teman akan ya sebutkan lagi garis bantunya apakah secara vertikal atau horizontal. Kalau seperti ini vertikal atau horizontal, teman-teman? Siapa yang tahu nih? Coba, Miss garis seperti ini berarti apa? Vertikal atau horizontal? Betul, Arthur pinter. Vertikal ya. Jadi kita buat secara vertikal kalau seperti ini teman-teman. Ya, makanya di sini kita hubungkan dengan QV box layout, bukan QH tapi QV karena vertikal gitu ya. Kemudian berikutnya kita mau atur set layoutnya ya. Layout mainnya kita mau menambahkan widget-widget. Nah, widget itu tadi apa teman-teman? Widget itu adalah fitur ya. Jadi ada fitur-fiturnya yang ada di objek-objeknya yang ada di dalam aplikasi itu seperti tombol, label, teks ya dan lain-lain gitu. Kemudian kita akan buat yang pertama ada layout main add widget. Yang pertama question. Apa itu question? Kita bisa cek teman-teman. Oh, question ada di baris atas ini. Question berisi sebuah teks pertanyaan. Nah, yang pertama urutannya kita tambahkan question di sini gitu. Jadi pertanyaannya Billy tadi ya, kalau mau dibikin ke atas bagaimana, Miss? Caranya kita bisa urutkan tampilannya yang mau disebutkan. Yang pertama question dulu, maka kita sebutkan layout main
add widget question. Lalu tampilannya seperti apa? Oh, rata tengah. Kita tulis cute align center. Lalu boleh dilanjutkan untuk button-buttonnya teman-teman. Jadi ada button answer 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan di sini ya secara rata tengah align center. Nah, setelah itu baru kita sebutkan teman-teman di sini. Nah, ini juga penting tadi ya yang kita bahas nih. Main window set layout main. Jadi kita akan setting layoutnya itu berada di jendela utama. Nah, setelah kita setting layoutnya, teman-teman bisa tampilkan menggunakan perintah show. Mainwin.show. Lalu, supaya tidak langsung hilang, jendela aplikasinya bisa muncul terus-menerus di layar gitu ya, kita bisa tambahkan app.execution. Nah, itu dia. Ini adalah urutan bagaimana pengerjaan sebuah aplikasi, teman-teman. Yang pertama seperti itu ya, hubungkan dengan library. Setelah itu kita buat objek aplikasinya, lalu dilanjut komponen-komponennya, ya, widget-widgetnya. Setelah itu baru kita desain. Oh, mau secara vertikal atau horizontal gitu. Terus urutannya bagaimana? Nah, teman-teman bisa buat gitu. Oke? Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu? Arthur? Atau dari Aisyah, ya, Raihan, Drew, ya, atau Feli, boleh, ya. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Billy, boleh. Atau Falah, ya, Alif. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Boleh disampaikan? Ada? Belum ada teman-teman. Oke, kalau belum ada, ya, kita setelah ini kita akan melanjutkan untuk latihannya, teman-teman. Ya, boleh dibuka untuk platform Algo Python-nya yang sudah berhasil. Tapi yang masih belum berhasil untuk install Algo Python-nya, tidak masalah, teman-teman. Kita bisa gunakan ya library yang ada di AlgoNova. Caranya teman-teman bisa masuk seperti biasa ya. Untuk Raihan, apakah sudah bisa install Raihan? Untuk Aisyah masih belum bisa. Untuk Raihan apakah sudah bisa, Raihan? Coba Rehan boleh dibantu jawab nih supaya Miss tahu ya. Ya, Rehan boleh dibantu jawab. Nanti kalau masih ada kendala, jadi nanti setelah kelas kita nge-zoom sebentar ya, Rehan dan juga Aisyah itu untuk instalasinya ya. Kemudian kalau masih belum bisa instalasinya untuk Aisyah ya dan juga Rehan, kemudian ada Lieko juga ya. Kita masuk ke platform Algonova seperti biasa, teman-teman. Kemudian boleh dibuka pada laboratori. Nah, jadi Aisyah dan Raihan boleh masuk ke laboratori ya. Oh, saya sudah bisa, Miss. Oke, mantap Raihan. Kalau Raihan sudah bisa, bisa langsung dibuka di Algo Python-nya ya. Yang udah bisa seperti Alif, kemudian Arthur ya, Willy, Falah, lalu Feli ya. Kita bisa buka untuk langsung ke Algo Python, teman-teman. Tapi yang belum bisa ya, nanti kita sementara pakai laboratori dulu yang ada di Algonova ya. Aisyah boleh dicoba dulu. Ya, Aisyah dan Udah Liku. bisa. Oke. Bisa, iya. Falah boleh dibuka di Algo Python kalau sudah bisa. Bisa kan bantu dulu untuk yang belum bisa. Ya, boleh dibuka laboratori di sini Aisyah. Kemudian setelah itu kita klik pada buat project. Di samping kanan itu ada buat project, pilih yang Python. Nah, boleh dikasih nama project hari ini, kasih tanggal. Project ya, Project 28 September. Nah, boleh ditulis seperti ini ya. Kalau sudah oke. Ini ada suara apa ini? Siapa yang lagi nonton? Falah, nontonnya nanti lagi ya, Falah ya. Oke. Ya, Sorry. nanti lagi ya, Falah ya. Oke, kita fokus dulu ke kelas. Nah, jadi teman-teman, yang sudah bisa dibuka Algo Python-nya, kemudian untuk yang belum bisa nih ya, Aisyah boleh klik di sini dalam proyek. Kemudian Aisyah boleh coba tuliskan kode programnya di sini ya. Nanti kalau sudah bisa untuk instalasinya baru kita pindahkan. Gitu ya Aisyah ya. Kemudian tulis kodenya di sini seperti biasanya. Nanti otomatis akan tersimpan gitu. Yang penting udah kesimpan dulu. Kemudian untuk yang sudah berhasil menginstal Algo Python, Miss akan tampilkan ya. Jadi nanti kita buka pada lesson hari ini teman-teman. Lesson berapa? Ada yang tahu lesson hari ini masuk ke lesson berapa? Ada yang sudah membuka Algo Python teman-teman?
Boleh dicek dulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Yang sudah berhasil install, tampilannya pasti akan sama seperti punya Miss kayak gini. Oke, coba kita lihat tampilan algoritmika nih. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, bisa langsung masuk ke lesson hari ini, teman-teman. Ini kalau ada tanda seperti ini, boleh diklik dulu. VS Code kan, Kak? Iya, betul, VS Code. VS Code Studio, ya. VS Code itu Visual Studio Code Algo Python. Jadi, VSC Algo Python yang buatannya algoritmika, gitu, Willy. Oke, nah hari ini kita masuk pada desain antarmuka, teman-teman. Lesson ke-6. Klik di sini. Ya, teman-teman bisa klik lesson ke-6 ya. Kemudian kalau sudah berhasil masuk ke lesson 6, teman-teman bisa mulai dari nomor 1. Nah, dia belum muncul nih. Bentar. Ini tadi gara-gara Miss bukanya udah dari tadi. Oke, udah bisa Di ya. nomor 1. Klik di nomor 1. Betul, Fala. Klik di nomor 1. Ini ada soal yang pertama ya. Aisyah nanti boleh dicoba untuk menuliskan kodenya seperti yang Miss tampilkan di layar ya. Untuk teman-teman yang sudah berhasil masuk di Algo Python, boleh dilanjutkan untuk membuka lesson 6. Kemudian di lesson ke-6 nomor 1, di sini akan muncul sebuah file Python ya. Jadi di sini sudah ada file Python, judulnya adalah training in inheritance.py ya. Jadi ini adalah file Python yang akan teman-teman gunakan untuk pengerjaan latihan soalnya. Sudah disiapkan ya dari algoritmika ya. Jadi teman-teman bisa langsung melanjutkan menuliskan kodenya di sini. Yang pertama ada kelas widget, lalu yang kedua ada kelas button. Nah, teman-teman silahkan boleh ditulis untuk kelas widget dan juga kelas buttonnya ya, dimulai dari ya kelas button, kemudian kelas widget ya, kelas widget, kelas button, boleh ditulis gitu di sini. Kemudian kalau sudah dituliskan, nanti teman-teman bisa submit. Ya, kita submit. Cara submitnya, teman-teman bisa klik pada bagian ini, ada centang-centang, itu dicentang aja ya, centang-centang. Kalau sudah diklik yang warna kuning ini teman-teman, ya, diklik yang warna kuning itu, ya, di submit. Ini wajib teman-teman ya. Kalau sudah di submit, warnanya sudah kuning seperti ini, artinya sudah berhasil kita kumpulkan gitu. Nah, ini boleh dikerjakan, teman-teman. Coba Miss akan contohkan ya, mulai dari kelas widget. Yang pertama, kita akan membuat sebuah definition di dalamnya. Definitionnya terdiri dari apa saja? Ini minggu lalu teman-teman sudah pernah membahasnya. Ya, kita akan coba kerjakan dulu. Mulai dari kelas widget. Oke, Apa itu? ada suaranya. Ada yang dekat kereta nggak, teman-teman? Kayak Takut suara aku. stasiun gitu. Apa, Willy? Suaranya Tadi kayak suara. pipa gitu loh. Twang, twang, Oh. twang. Teng, teng, teng. Itu Kak dibesarin dulu Kak. Oh iya, ini Kak usah besarin dulu ya, bentar. Tampilannya. Iya, kita berbesar dulu. Oke, sudah lebih besar, Fala, Willy? Sudah? Sudah lebih Oke. besar? Oke, kalau sudah, teman-teman ya, misalkan berikan contoh referensinya langsung di sini, lalu kita bahas. Ini Nah, silakan boleh dituliskan kodenya, mulai dari kelas widget ya. Dimulai dari kelas widget terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman, di dalam kelas widget ini terdapat definition init. Nah, ini ada spasi ya, di sini ada spasi, lalu ada double underscore. Di sini ada double underscore, teman-teman. Masing-masing ada double underscore ya. Lalu di dalamnya terdapat informasi. Ada title text, lalu ada X6 dan juga Y6. Ya, jadi ada di title text, X6 dan juga Y6. Itu adalah informasi data yang kita sebutkan pada yang mana, Kak? datanya. Oke? Ini Yang yang ada di mana? sini, Willy. Sudah muncul belum? Share screen dari Miss. Yang Crazy People atau Warisan? Crazy People atau Warisan? Yang ditanyakan Willy itu masuk di Yang lesson nomor ke-6. yang 1 atau 2? Oh, nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu ya, Willy. Nomor 1 dulu. Oh, Nomor 1 ini kita bahas mulai dari kelas widget ya. Untuk kelas widget terdapat beberapa informasi nih. Ada definition init yang terdiri dari title text, X6 dan juga Y6. Nah, selanjutnya ada print info. Di dalam print info ini berisi informasi tentang label dan location. Jadi kita bisa hubungkan dengan fungsi yang ada di sebelumnya, teman-teman ya.
gitu. Oke, coba untuk dua definition yang ada di dalam kelas widget ini silakan teman-teman boleh tuliskan dulu di dalam algo Python-nya. Siapa yang masih belum berhasil membuka algo Python? Coba boleh disampaikan sama Miss. Ada yang kesulitan? Drew, apakah sudah bisa install algo Nova-nya? Algo Bu, Python-nya? dev Mm-mm. dev habis dev underscore-nya 2 ya, habis itu Iya, init betul. Betul. Dev spasi double underscore init lalu double underscore. Jadi underscore-nya 2. Betul, Fala. Nah, boleh ditulis dulu teman-teman. Definition init double underscore ya. Lalu berikutnya ada self, kemudian title text, xnum, dan yenum. Lalu berikutnya ada title text, di bawahnya ada xnum dan yenum. Ini boleh dituliskan dulu teman-teman ya. Nanti Miss bantu cek satu persatu ya yang di Algonova apakah teman-teman sudah submit atau belum itu. Nanti silakan boleh disubmit teman-teman ya supaya Miss bisa bantu ya yang masih terkendala, Miss tahu gitu siapa yang masih masih bingung gitu, oke? Miss saya lagi pulkam, jadi algo Python-nya nggak bisa. Oh iya, Arthur lagi pulkam ya, betul. Oke deh, kalau gitu, ini Arthur pakainya laptop atau handphone? Arthur. Kalau pakai laptop, Arthur boleh membuka AlgoNova. Oke, pakai laptop. Nah, jadi solusinya untuk Arthur sama seperti Aisyah tadi yang Miss sampaikan. Kalau masih ada kendala dengan Algo Python-nya, untuk sementara waktu kita bisa tuliskan kode program yang Miss tampilkan di laboratori AlgoNova. Arthur, apakah sudah tahu cara membuka laboratori yang ada di AlgoNova? Coba, boleh disampaikan, Arthur. Cara membuat laboratori yang ada di Algonova. Caranya Arthur bisa login ke Algonova di Google Chrome seperti biasa. Oke, sudah bisa. Mantap, Arthur. Lalu kita klik laboratori gitu. Nah, kita buat modul baru, lalu kita tuliskan di sana kodenya. Sementara waktu seperti itu ya. Nanti kalau sudah bisa membuka algo Python-nya lagi, bisa kita pindahkan kode programnya Arthur dan juga Aisyah gitu. Oke? Semangat teman-teman. Kita tuliskan dulu mulai dari kelas widget, kemudian ada kelas button. Ya, ini Miss geser dulu biar kelihatan kodenya. Kita geser kanan ya, biar nggak ketutup. Oke, sudah bisa teman-teman ya. Sudah kelihatan lebih jelas ya. Boleh dituliskan teman-teman. Nanti di akhir sesi Miss akan minta teman-teman untuk share screen ya. Ini kita balik dulu metodenya. Miss dulu aja yang share screen. Kenapa? Karena kode programnya nih perlu teman-teman tuliskan dulu ya. Teman-teman perlu latihan dulu mengetik supaya terbiasa dengan algo Python nih gitu. Nah, setelah itu baru nanti untuk kedepannya kalau sudah familiar, nah ini nanti kita lanjut seperti biasanya. Oke, itu aman gitu. Teman-teman bisa lihat dulu share screen dari Miss nih untuk sementara ya, supaya teman-teman tidak bingung yang perlu dikerjakan seperti apa. Ini boleh dituliskan dulu sama seperti yang ada di layar. Dimulai dari kelas widget, ya, di dalam kelas widget ada definition init. Definition init ini adalah untuk inisiasi, ya, menghubungkan gitu. Oke, kemudian ada definition print info untuk mencetak informasinya. Informasinya apa saja? Ada label dan location. Kemudian ada kelas button. Nah, di dalam kelas button terdapat informasi. Nah, di sana ada definition init lagi, di mana kelas button merupakan kelas turunan. Nah, ini perlu disebutkan teman-teman. Kalau kelas turunan, kita perlu menyebutkan superkelasnya di dalam sini. Nah, yang artinya kelas button merupakan kelas turunan dari kelas widget. Jadi dua definition di sini otomatis diturunkan kepada kelas button gitu ya. Jadi di sini langsung aja tuh ditulis definition yang belum ada di dalam kelas widget. Ada definition init untuk button dan juga definition klik. Jadi saat teman-teman klik dia akan muncul you are sign up gitu ya. Kemudian baru ada lottery button. Di sini variable, bentuknya dia adalah variable, teman-teman. Oke, kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss teman-teman ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, boleh disampaikan. Ini Miss hapus spasinya aja biar
kelihatan lebih jelas ya. Yang bawahnya ini, kita tarik ke bawah bisa teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini dia. That's a shame. Nanti kalau sudah berhasil nulis sampai bawah, boleh di play teman-teman. Cara munculin playnya gimana? Dia nanti akan muncul di pojok kanan atas ketika teman-teman klik tombolnya. Kalau masih belum bisa, ini sepertinya punya Miss juga belum muncul. Boleh di close lalu masuk lagi ya. Masuk lagi, nanti lalu diklik. Dia akan muncul lagi teman-teman. Nah, ini udah bisa nih sekarang. Oke, biasanya butuh proses ya. Nih, dia muncul. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman sudah selesai menulis sampai bawah, sampai baris 26, boleh dilanjutkan klik tombol play di kanan atas sini. Nanti hasilnya akan muncul pada terminal. Terminal itu di bawah ya. Nanti kalau masih ada error, ada keterangannya ya. Ada invalid syntax atau error di baris keberapa, line sekian gitu, nanti ada keterangannya. Nah, teman-teman bisa cek di baris keberapa yang masih error, boleh dicek lagi gitu. Cara memperbaiki kode programnya. Nanti dari terminal boleh dicek lagi ke sini. Jadi berurutan teman-teman ya. Oke. Lottery button. Untuk lottery button ini adalah variabel yang akan menyimpan sebuah tombol. Tombolnya boleh dikasih keterangan. Contohnya di sini participate. Nah, participate kemudian ada angka 100,100 ini apa nih? Siapa yang tahu nih? Ada informasinya nih, 100,100 tuh. Jadi adalah titik koordinatnya, teman-teman. X6, Y6 gitu ya. Mau ditaruh mana sih letak buttonnya gitu. Jadi kita mau taruh di koordinat 100,100 gitu. Boleh. Jadi ada XY ini terkait dengan titik koordinat X, Y. Lalu ada false. Nah ini teman-teman. Jadi datanya yang ada di sini nih loh. Nih, ini masuknya. Datanya yang ada di sini sama dengan yang ada di sini gitu. False itu is click boolean. Is click bool. Boolean. Bool itu boolean. Lalu print info. Kita cetak informasinya. Setelah kita cetak informasinya, dia akan muncul pertanyaan yang mana kita bisa memasukkan informasi, memasukkan jawabannya. Ya, pertanyaan yang muncul adalah want to sign up, yes or no? Nah, kalau jawabnya yes, maka dia masuk ke condition yang pertama. Kalau jawabannya no atau else gitu ya That's a teman-teman. shame. Iya, that a shame, betul, pintar Falah. Nah, jadi Miss masuk mau ke dua nanya, condition. Ya, Falah, boleh. itu is underscore clicked underscore bull ya? Iya, is clicked sama dengan is click underscore blue, bull gitu. Betul, Falah. Yang Oh ini ya, ya, ya. iya. Kurang jelas soalnya yang terakhir L-nya. Oke, coba Miss delete dulu ya cara-cara tanya ya. Oke, coba. Seperti ini, sudah lebih jelas, Falah? Ya, Oke, mantap. Boleh dilanjut lagi teman-teman ya. Sampai baris ke-26. Sampai dead ashamed. Nanti kita pakai condition di sini. Karena hanya ada dua condition, maka teman-teman bisa menggunakan if else ya. If answer yes, dia akan klik. Kemudian else dia muncul teks. That's a shape. Kalau mau tahu hasilnya ya, mau tahu hasilnya teman-teman bisa play gitu. Ada yang sudah selesai, boleh disampaikan sama Miss nanti. Ada yang mau bertanya atau kesulitan, kendala, boleh disampaikan juga sama Miss. Oke, teman-teman ya, semangat. Ini untuk nomor 1. Yang sudah selesai nomor 1, boleh di-play. Ya, jangan lupa di-submit dulu teman-teman. Sebelum kita mengerjakan, menuliskan kode ini, silahkan di-submit terlebih dahulu. Gitu. Jadi alurnya kita balik teman-teman. Ini supaya untuk menghindari lupa ya. Biasanya teman-teman kadang banyak yang lupa untuk submit. Padahal aslinya udah mengerjakan gitu ya. Udah menuliskan kodenya tapi lupa di-submit. Nah teman-teman sayang sekali ya. Boleh di-submit dulu. Nah, yang penting udah submit dulu baru dikerjain isinya gitu. Oke? Ya boleh dilanjutkan lagi.
Ini untuk nomor 1, teman-teman. Sudah sampai di mana? Ada yang sudah selesai, teman-teman? Boleh disampaikan yang terkendala. Feli, Raihan, Drew, Aisyah. Aisyah tadi boleh ditulis di laboratori dulu ya, Aisyah ya. Nanti setelah kelas kita nge-zoom sebentar buat instalasinya itu karena agak ini ya, agak sulit kalau di Mac itu betul Aisyah. Agak lain ya kalau di Mac. Oke. Kemudian Alif ya, Alif apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh juga disampaikan Alif. Willy ya, Arthur boleh ditulis di laboratori karena Arthur masih belum ada algo Python-nya ya, boleh ditulis di laboratori dulu untuk sementara. Nanti boleh dipindahkan ya, Arthur dan Aisyah. Kalau sudah ada algo Python-nya boleh dipindahkan, di copy paste gitu ke algo Python. Oke, kemudian untuk Falah ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Oke, teman-teman, boleh Tidak dilanjut ada, Bu. lagi. Oke, Falah. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini adalah contoh referensi nomor 1. Oke, sudah teman-teman? Ada yang sudah selesai? Belum? Oke, teman-teman. Untuk nomor 1 ini, teman-teman bisa dicek lagi. Nah, ini karena waktunya udah mepet, teman-teman. Miss akan balik ya. Jadi kita akan gantian teman-teman yang share screen ya. Miss akan stop share dulu ya. Kemudian teman-teman bisa mulai untuk share screen. Oke, boleh di-share screen dulu. Falah Arthur ya. Kemudian Willy, Alif, Raihan, Aisyah, Feli, Bentar, Bu. dan Bentar, Drew. Bu. Bentar, Miss belum selesai. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum belum selesai, no problem. Ya, ini teman-teman belum selesai semuanya kok, aman ya. Oke, boleh dilanjutkan untuk menulis lagi teman-teman. Miss akan berikan referensinya pada uh, sebuah file dokumen ya, Google Docs. Miss akan siapkan file dokumen ya. Oke, boleh di-share screen dulu semuanya. Oke, sudah ada Falah, kemudian ada Drew. Lalu ada Arthur, oke, good. Nah, yang belum share screen boleh di-share screen dulu teman-teman, supaya bisa lihat progresnya sudah sampai di mana. Oke, ini sambil Miss siapin nomor 1 dan nomor 2-nya seperti biasanya di Google Dokumen ya. Oke, yang masih belum selesai boleh disimak dari Google Dokumen yang nanti Miss kirimkan linknya di chat Zoom. Oke. Boleh dilanjutkan dulu yang masih belum selesai sambil menunggu Miss. Oke, Willy sudah di-share screen juga. Oke, teman-teman. Yang belum di-share screen boleh di-share screen dulu ya. Yang masih belum kelihatan share screen-nya boleh disampaikan, teman-teman. Ini Miss kirimkan linknya di chat Zoom ya, teman-teman ya. Miss kirimkan di chat Zoom dalam bentuk file Google Dokumen. Nah, ini nanti supaya teman-teman bisa mengikuti yang ketinggalan juga bisa mengikuti gitu ya. Maka Miss buatkan di dalam file dokumen. Ini nanti kalau teman-teman mau cek kembali kode referensinya sudah benar atau masih ada yang keliru, nah boleh dicek pada file dokumen yang Miss kirimkan gitu. Oke, yang masih ada kendala sama teknis ya atau hal-hal lain boleh disampaikan sama Miss. Kemudian teman-teman bisa dilihat di chat Zoom. Miss sudah kirimkan ya, Miss sudah kirimkan linknya di chat Zoom. Boleh dilihat di chat Zoom teman-teman. Itu ada link Google Dokumen, isinya adalah referensi. Ya, boleh dilihat di chat Zoom. Ya, yang tertinggal juga boleh dilihat di chat Zoom ya teman-teman ya. Itu ada nomor 1 untuk kelas widget ya. Ada kelas button dan juga ada lottery button. Lalu ada if else. Nah ini nanti teman-teman Ini silahkan. kenapa that's a shame-nya nggak nyatu merahnya? Oke, that a shame-nya nggak nyatu merahnya. Kenapa itu? Oh ini dia. That a shame harusnya double petiknya di luar. Double petik. Ini yang pertama adalah petiknya double nih. Pala. Yang pertama ini Oh dia ya, petiknya double ya.
Oh, double, double. Ya, jadi yang di luar itu petiknya yang dua, malah. Yang di luar itu petiknya dua, kanan kiri. Kemudian yang tengah itu pakai petik satu. Lihatnya di sini ya, terus di kanan kiri ini dua. Gitu ya, malah ya. Oke, ada kendala, malah? Boleh disampaikan sama Miss? Tidak Boleh ada. disubmit dulu, ya. Jangan lupa disubmit ya, malah ya. Jangan lupa disubmit. Oke. Oke, udah mulai disubmit. Boleh disubmit. Ini salah caranya submit bisa dicentang di sini, lalu disubmit. Oke, dah. Oke, good. Teman-teman ya, nomor satu. Willy sudah disubmit, mantap. Kemudian Falah sudah sudah betul belum Falah? Sudah ya. Kemudian Drew sudah disubmit atau belum? Boleh disubmit dulu Drew. Oke, Arthur boleh dilanjut lagi ya. Ulang Oke. dari awal, Miss. Oh iya, Drew, Drew ngulang dari awal. Oke, no problem, Drew. Boleh dilanjut lagi. Semangat, Drew. Oke, Alif, sudah sampai mana progresnya? Coba boleh di share screen. Oke, Alif boleh di submit dulu, Alif ya. Belum kelihatan nih submitnya. Alif boleh dicentang di sini dulu sebelum dikerjakan, boleh di submit dulu Alif gitu. Jadi kita balik ya. Yang mau ngerjain dulu gitu, kita submit dulu di awal, baru kita selesaikan. Oke, Alif boleh diklik di sini ya, yang Miss tandai. Kemudian untuk Rehan, oke, good job Rehan. Boleh diklik kirim tugas. Nah, itu dia. Oke, good job Rehan. Boleh dilanjut ke nomor 2. Kemudian untuk Alif, boleh disubmit juga. Nah, belum disubmit nih punya Alif. Oke. Ya Allah. Nah, kirim tugas yang warna kuning ini diklik nih, Alif. Apa? Kirim tugas untuk guru. Nah, kalau sudah, lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, teman-teman boleh coba dulu untuk latihan ya. Nomor 2 itu terkait dengan aplikasi Yang sederhana. ini kan, Bu? Iya, ini tadi pernah kita bahas ya, teman-teman ya. Pernah kita bahas di tampilan Miss. Betul, iya, Fala. Yang itu, nomor 2. Nah, boleh disubmit dulu, Fala. Kalau sudah selesai nomor 1, boleh lanjut ke nomor 2, teman-teman. Nah, setelah lanjut ke nomor 2, teman-teman boleh disubmit terlebih dahulu ya. Seperti yang sebelumnya, nomor 1, kita submit dulu, baru diselesaikan. Nah, untuk nomor 2, Miss akan kirimkan juga di Google Dokumen ya. Yang nomor 1, sudah semuanya teman-teman? Miss hapus ya nomor satunya. Sudah semuanya? Atau masih ada yang mengerjakan nomor 1? Boleh segera di... Bersih. Boleh segera ditulis. Oh, masih ada yang belum. Kalau begitu Miss tidak hapus dulu aja ya. Nomor 1 biarin di sana. Kemudian Miss akan beri jarak untuk nomor 2. Boleh dilihat lagi di Google Dokumen teman-teman ya. Nah, nanti next time kalau teman-teman sudah terbiasa sama algo Python-nya, Miss nanti beri latihan soalnya berupa memperbaiki kode ya. Jadi nanti Miss berikan referensi kode yang masih kurang benar gitu, nanti teman-teman bisa diisi gitu ya. Oke? Nah, ini karena Nomor baru 2 yang pertama, mana ya? Miss, Yang ini? kedua ada di Miss, bawahnya. Oke, Miss, halo ya. Miss. Ini yang nomor Ya. 2 di project yang lain apa yang sama? Ada di nomor 2 di project yang berbeda, Arthur ya. Kalau di laboratory boleh membuat yang berbeda ya, Arthur dan Aisyah ya. Oke, good. Kemudian Fala mau bertanya tentang apa tadi? Sorry, Fala ya. Ini bener kan yang macet ini? Oke, betul. Iya, Fala. Nomor 2. Kita klik di sana, Fala. Ya, kita kerjakan di situ, Oh. Fala. Betul. Untuk nomor 2-nya, Mi sudah kirimkan juga ya. Teman-teman boleh dilihat di Tante, Bu. dokumen. Ntar Miss belum. Oke, siap. Falah boleh dilihat di Google Dokumen yang Miss kirimkan. Oke, teman-teman sudah ada nomor 1 dan nomor 2. Boleh di-scroll ke bawah kalau masih belum ketemu ya. Boleh di-scroll ke bawah, teman-teman, untuk nomor 2-nya. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, Miss akan
teman-teman ya. Miss akan berikan contoh referensi yang kurang lengkap seperti itu. Kemudian tugasnya teman-teman adalah melengkapi kode referensinya gitu ya. Ini karena masih untuk pembiasaan awal, karena masih belum familiar ya, teman-teman masih penyesuaian, pindah ke tools baru gitu. Maka Miss berikan yang bantuan yang lebih mudah gitu ya. Jadi ada arahan untuk pengerjaannya gitu. Oke, teman-teman boleh dilanjutkan untuk mengerjakan kode program latihan nomor 1 dan juga nomor 2. Yang masih ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Tidak perlu tergesa-gesa, boleh teman-teman ya. Yang penting nanti bisa paham gitu ya, step by step cara mengerjakannya bagaimana gitu. Miss. Oke, ya Arthur, boleh disampaikan? Ini apa? Oh, Model PyQt 5.p it's not 5.py found. not found. Iya, itu tidak bisa tersimpan, tidak bisa terselesaikan karena ada Pykit 5. Pykit 5 itu belum terinstall di AlgoNova. Makanya kita perlu AlgoPython, Arthur. Kenapa? Karena Pykit 5 tidak bisa diakses di AlgoNova gitu. Nah, ini untuk sementara Arthur bisa simpan dulu ya. Nanti kalau sudah sampai di rumah boleh dipindahkan di nomor 2 di AlgoPython. Oke? Oke. Gitu ya, sip, mantap Arthur ya. Jadi untuk sementara waktu boleh disimpan dulu di sini gitu, biar nggak lupa, oke? Ya, kemudian untuk Aisyah juga sama ya. Aisyah boleh disimpan dulu di laboratori, walaupun belum bisa terselesaikan, no problem ya, belum bisa muncul hasilnya, tidak apa-apa. Karena biasanya dia akan bisa terselesaikan kalau sudah ada modul yang kita install, library yang sudah kita install gitu. Nah, di Algo Python ini sudah lengkap, teman-teman, gitu. Oke, untuk Gini kan, versi, Kak. oh iya, Billy mau bertanya tentang apa? Gini kan, Oh iya, betul. judge-nya Ya. itu loh yang susah. Ya, ya betul. Ini Willy sudah bisa mengumpulkan ini, submit juga, pintar Willy. Boleh lanjut ke nomor 2, Willy. Caranya bisa klik di sini, itu ada back, kemudian klik di nomor 2, gitu ya. Untuk Feli, apakah ada kendala, Feli? Boleh disampaikan ya. Feli boleh dilanjutkan untuk nomor 1 dan nomor 2-nya boleh disubmit, Feli. Ya, nanti kalau ada yang masih bingung boleh disampaikan sama Miss ya, Feli ya. Kemudian Aisyah boleh disampaikan juga kalau ada kendalanya, Aisyah. Kemudian Raihan ya, Raihan apakah sudah bisa untuk nomor 1 dan 2? Boleh disubmit dulu ya, Raihan ya. Lalu Arthur, nah tadi, lalu Falah, Willy, Alif. Teman-teman, boleh diselesaikan dulu, masih ada sisa waktu ya. Oke. Ada yang main Grow Garden, Kak. Suara Grow Garden banget itu, Iya dah. Willy. Oh, ada update juga nggak tadi malam? Semalam Ada, nggak tapi main. saya nggak ikut, Kak, karena lama-lama udah bosenin. Iya ya, lama-lama bosen ya. Bu, ini Kayak kenapa, lebih seruan event-event yang dulu gitu loh. Kayak Oke. Easter egg, Venus Miss? flytrap, Oke, ya, Miss, Fala. Breeze Bentar ya. Leader, casting gitu. Oke, Willy. Tunggu sebentar ya, Willy ya. Untuk Fala, tadi Miss. bertanya tentang Ini apa? kenapa tadi aku buka nomor 2 kok tiba-tiba begini, Miss? Oh, nggak apa-apa itu. Ya, Fala, nggak apa-apa, no problem. Boleh ditulis langsung aja di sini. Itu tidak ada masalah itu. Ya, Fala bisa di scroll aja. Nanti dia akan muncul play buttonnya di sebelah kanan atas itu ya. Fala, nah itu di play, nanti akan muncul di terminal bawah. Kemudian di samping kanan ini ada algoritmika gitu. Oke, gitu ya, Fala ya. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih banyak teman-teman ya yang udah hadir di lesson hari ini ya. Tadi hari ini kita sudah membahas banyak nih tentang apa saja. Coba boleh disebutkan dulu dari Willy dulu, boleh Willy. Hari ini tadi kita belajar tentang apa sih, Willy? Coba boleh dibantu jawab, Willy. PyQt. Oke, PyQt. PyQt. Falah dulu boleh? Mau Falah dulu? Oke. Falah, boleh diceritakan Falah. Tadi hari ini kita belajar apa aja sih, Falah? Oke, kita ke Belajar apa aja nih, Falah tadi? Ada?
Ada banyak yang tadi dipelajari oleh Falah hari ini. Apa saja? Ada PyQt. PyQt itu gunanya untuk apa sih, Falah? Ya, PyQt ini gunanya untuk membuat sebuah aplikasi desktop. Iya, yes. Ya, aplikasi desktop. Kemudian tadi selain itu kita juga belajar caranya menuliskan sebuah kelas ya, sebuah kelas. Iya. Oke, ya. Kemudian tadi kita menuliskan kelas application. Di dalamnya terdapat definition ya, metode-metode. Itu untuk nomor 1 dan 2 yang sudah dikerjakan teman-teman ya. Itu terkait dengan contoh aplikasi sederhana ya, aplikasi desktop sederhana teman-teman gitu. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembuatan aplikasi yang lebih bagus lagi Kak, di udah next jam project. 12. Iya. Jam 12.30. Oh, di sana jam 12.30 nih, Willy. Heeh. Oh, di sini masih 11.30. Jadi 1 jam ya. Oke. Ya, Willy. Oke, teman-teman ya, kita nanti akan ketemu lagi di next week. Habis ini teman-teman istirahat dulu. Terima kasih banyak untuk Arthur, Drew, Alif, Rehan, Aisyah, Feli, Willy, dan juga Falah yang sudah join ya. Udah mengerjakan juga dengan semangat teman-teman. Kita nanti akan ketemu lagi di next week ya. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya. Bye. Bye-bye. See you. Oke, Bye-bye. nanti kalau ada kendala boleh sampaikan ya teman-teman ya. Bye. Terima kasih. Bye. Oke. Untuk Aisyah boleh stay dulu ya Aisyah ya. Untuk Aisyah boleh stay dulu kita untuk instalasinya dulu. Atau kita ganti link. Masuk ke link yang Miss kirimkan semalam ya Aisyah ya. Kita coba instalasi sebentar. Oke, kita close dulu ya teman-teman ya. Terima kasih Rehan, Willy, Drew, dan juga Alif, Aisyah. Kita close ya. Sampai jumpa.